Bayangkan kamu terlahir dari orang tua berkeluarga negara Indonesia dan berkeluarga negara asing. Kamu tumbuh besar dan bisa berbahasa Indonesia serta mencintai budayanya. Tapi di mata hukum, kamu bukan siapa-siapa. Bukan warga negara ataupun bagian dari bangsa ini. Ini bukan cerita fiksi, tapi ini adalah kenyataan bahwa ada ribuan anak diaspora Indonesia saat ini. Hai, saya Hana Husnul Khotimah dengan NIM 66612301006 dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Hari ini kita akan bahas mengenai UU Kewarganegaraan dan Anak Diaspora. Kamu tahu tidak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang sudah mengakui bahwa kewarganegaraan ganda itu terbatas hingga umur 21 tahun. Jika melebihi dari umur 21 tahun, maka bisa saja kewarganegaraanmu dicabut begitu aja. Secara konseptual, sebenarnya kewarganegaraan itu bukan sekedar hanya status hukum, tapi ini soal pengakuan negara atas keberadaan seseorang sebagai bagian dari warga negaranya. Nah, ada dua prinsip dasar. Yang pertama ada ius sanguinis, yaitu adalah hak dasar darah keturunan, dan ada ius soli, itu hak berdasarkan tempat lahir. Nah, di Indonesia sendiri itu menganut ius sanguinis, ya, yang artinya jika orang tua WNI, maka kamu punya hak atas kewarganegaraan itu. Tapi masalahnya bukan pada prinsipnya, masalahnya ada di implementasi. Nah, batas usia yang kaku, prosedur yang birokratis, dan ketiadaan jalur khusus untuk anak diaspora itu bisa menciptakan jurang tersendiri. Apalagi saat ini kan banyak yang mobilitas manusia lintas negara, dan itu merupakan hal yang lumrah gitu. Bahkan banyak negara yang sudah menyesuaikan regulasi kewarganegaraan, tapi Indonesia belum. Dan disinilah saya ingin bicara jujur. Kalau Indonesia benar-benar ingin melaksanakan visi membangun Indonesia Emas 2045 dengan cara membangun bangsa yang maju, berdaya saing, dan memiliki sumber daya manusia yang unggul, maka membiarkan anak-anak diaspora tercacar di luar sistem, apakah itu adalah keputusan yang strategis? Menurut saya sih itu kurang cerdas ya. Karena kan mereka ini kan punya pendidikan internasional, punya jaringan global, punya kemampuan lintas budaya, dan mereka tuh mau pulang gitu untuk berkontribusi untuk Indonesia. Tapi kita malah menghambat mereka dengan regulasi yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Yang lebih mengkhawatirkannya, kebijakan ini tuh tidak berdampak pada kelompok yang sudah bersuara keras di ruang publik, sehingga bertahun-tahun ini nggak ada kejelasan masa urgensi tersebut. Padahal ini soal keadilan hukum yang mendasar. Seorang anak yang tidak bisa memilih mereka dilahirkan oleh siapa dan di mana, maka seharusnya negara tidak bisa menghukum mereka atas pilihan yang tidak pernah mereka buat. Yang pertama, revisi Undang-Undang Kewarganegaraan batas usia jangan 21 tahun, kalau bisa diperpanjang. Atau bahkan kalau bisa dihapuskan aja nggak sih? Karena untuk anak dari hasil perkawinan campuran, usia 21 tahun itu adalah angka yang tidak memiliki dasar ilmiah dan sosial kuat di era sekarang. Iya sih. Yang kedua, perlu adanya jalur kewarganegaraan khusus bagi diaspora generasi kedua yang ingin berkontribusi aktif di Indonesia. Bukan jalur naturalisasi yang biasanya panjang, tapi jalur afirmatif yang mengakui ikatan budaya dan darah mereka. Yang ketiga, pemerintah itu harus menyederhanakan prosedur administratif. Banyak orang yang kehilangan haknya bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena sistem yang tidak ramah dan informasi yang sulit dijangkau. Nah, dan yang paling penting adalah kita butuh advokasi yang terus-menerus. Contohnya seperti forum yang dilakukan HAKAT adalah langkah yang tepat. Tapi suara publik juga harus ikut mendorong agar DPR yang terhormat itu menjadikan isu ini prioritas, bukan sekedar wacana. Emang berwacana terus. Negara yang kuat bukan hanya mempertahankan wilayahnya, tetapi juga mampu merangkul semua anak bangsanya, dimanapun mereka berada. Anak diaspora bukan beban, mereka adalah potensi yang belum dimaksimalkan. Dan tugas kita sebagai warga negara, termasuk kamu yang menonton, adalah terus mengingatkan bahwa regulasi yang tidak adil bukan karena sesuatu yang harus diterima, tetapi regulasi itu bisa saja diubah asal ada kemauan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa.